Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Febriani dengan nomor NPM 2408260001. Sini saya akan menjelaskan tentang blok Neuroscience and Locomotor System yang berjudul Mekanisme Molekuler Kontraksi Otot. Baik, apa sih mekanisme molekuler kontraksi otot? Kita mulai dari yang pertama, yaitu pendahuluan. Otot dapat diklasifikasikan secara struktural menjadi 3 bagian, yaitu ada otot rangka atau skeletal muscle, otot polos atau smooth muscle, dan otot jantung atau cardiac muscle. Berdasarkan sistem persarapannya, ada 2 macam, yaitu volunteer, otot rangka, atau otot involunteer, otot polos, dan otot jantung. Yang kedua ada struktur dan komponen otot rangka. Tingkat organisasi otot rangka dimulai dari serabut otot yang terdiri dari myofibril yang tersusun atas filamen tebal atau myosin dan filamen tipis atau aktin, troponin, dan tropomyosin. Protein utama penyusun myofibril yaitu ada filamen tebal yaitu myosin. Myosin ini memiliki kepala globular yang memiliki aktivitas ATPase. Terdapat 2 jenis myosin, yaitu ada myosin 1 dan myosin 2. Subunit myosin itu ada 2, yaitu S1 memiliki aktivitas ATPase dan berinteraksi dengan aktin. S2-nya berbentuk serabut dan tidak berikatan dengan ATP. Yang kedua itu ada filamen tipis. Tadi ada filamen tebal dan yang ini filamen tipis, yaitu aktin, tropomyosin, dan troponin. Aktin berperan dalam interaksi dengan myosin saat kontraksi otot. Sedangkan tropomyosin menutupi tempat aktif aktin dalam keadaan istirahat. Dan troponin itu kompleks dengan 3 subunit. Yang pertama ada troponin T atau TPT, yaitu mengikat tropomyosin. Lalu ada troponin I atau TPI, yaitu menghambat interaksi aktin dan myosin. Kemudian ada troponin C, yaitu TPC, mengikat ion kalsium atau Ca2+. Yang ketiga ada peran kalsium dalam kontraksi otot. Apa sih peran kalsium dalam kontraksi otot? Saat istirahat, kontraksi Ca2+ dalam sarkoplasma sangat rendah. Lalu saat tereksitasi, impuls saraf membuka kanal Ca2+ di retikulum sarkoplasma. Kemudian Ca2+ meningkat berikatan dengan TPC, perubahan konformasi tropomyosin sampai ke aktin dapat berinteraksi dengan myosin. Yang terakhir ada relaksasi terjadi saat Ca2+ dipompa kembali ke retikulum sarkoplasma oleh Ca2+ ATPase. Yang keempat yaitu dasar molekuler kontraksi otot. Kunci utama kontraksi itu atau otot atau ATP dan kalsium. Jika ATP habis, misalnya setelah kematian, aktin dapat melekat pada myosin atau rigor mortis. Siklus kontraksi yang pertama ada myosin terikat pada aktin, kemudian ATP berikatan dengan myosin, lalu dilepas dari aktin, kemudian ATP dihidrolisis ke energi digunakan untuk power stroke atau gerakan kontraksi. Lalu Ca2+ dikembalikan ke retikulum sarkoplasma sampai ke otot relaksasi. Yang kelima,
Kebutuhan energi dalam kontraksi otot. ATP digunakan dalam 3 proses utama. Yang pertama yaitu hidrolisis ATP oleh ATPase myosin atau power stroke. Yang kedua ada pengikatan ATP baru ke myosin agar jembatan silang lepas. Yang ketiga ada pompa Ca12 kembali ke retikulum sarkoplasma. Dari mana sih sumber ATP-nya? Sumber ATP-nya itu yang pertama berasal dari fosfat kreatin, cepat tapi cadangan terbatas. Kemudian ada fosforilasi oksidatif, butuh O2 efisien dalam jangka panjang. Kemudian ada glikolisis anaerob, tidak butuh O2 tapi menghasilkan asam laktat. Yang keenam ada metabolisme energi otot saat berolahraga. Latihan ringan hingga sedang, ATP diperoleh dari fosforilasi oksidatif. Adaptasi saat olahraga, peningkatan ventilasi paru atau frekuensi dan kedalaman napas, peningkatan curah jantung, dan vasodilatasi pembuluh darah otot. Yang ketujuh ada metabolisme energi setelah olahraga. Napas tetap cepat setelah berhenti berolahraga karena ATP digenerasi dari fosforilasi oksidatif, kreatin fosfat disintesis kembali, asam laktat dikonversi menjadi pirufat. Kedelapan yaitu remodeling otot. Remodeling otot itu yang pertama ada hipertrofi, yaitu meningkatkan massa otot akibat latihan. Yang kedua ada atrofi, yaitu penyusutan otot akibat inaktivitas. Yang terakhir ada hiperplasia, yaitu menambah jumlah serabut otot. 9 ada homeostasis kalsium. 99% kalsium tubuh ada di tulang dan gigi. Regulasi kalsium melibatkan tulang, yaitu cadangan utama dari Ca2+, ginjal, yaitu ekskresi Ca2+, dan usus, yaitu absorpsi Ca2+ dari makanan. Ada hormon yang mempengaruhi Ca2+, yaitu parathormon atau PTH untuk meningkatkan Ca2+ dalam darah. Ada kalsitonin, yaitu menurunkan kadar Ca2+ dalam darah. Dan vitamin D meningkatkan absorpsi Ca2+ di usus. Yang ke-10 yaitu tulang dan metabolisme kalsium. Remodeling tulang yaitu seimbang antara deposisi atau oleh osteoblast dan resorpsi oleh osteoklas. Gangguan homeostasis Ca2+ dapat menyebabkan osteoporosis, yaitu kehilangan massa tulang akibat ketidakseimbangan remodeling. Lalu ada Paget's disease, yaitu osteoklas berlebihan. Osteoblast berusaha menutupi kerusakan untuk tulang lemah dan deformitas. Jadi kesimpulannya, yang pertama, kontraksi otot
bergabung pada interaksi miosin dan aktin yang dikontrol oleh Ca12. Yang kedua, ATP sangat penting untuk kontraksi dan relaksasi otot. Dan yang ketiga, homeostasis kalsium diatur oleh tulang, ginjal, dan usus dengan bantuan hormon. Dan yang keempat, gangguan metabolisme kalsium dapat menyebabkan osteoporosis dan gangguan tulang lainnya. Baik, sekian dari video saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.